Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aflatun Nikmah, mahasiswa PBG Perjabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang, akan membahas materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya sudah tidak asing lagi, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, sebelum membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, alangkah lebih baik ketika kita memahami dulu apa sih peserta didik itu, apa sih kebutuhan peserta didik itu. Nah, manusia itu merupakan individu yang sangat beragam, yang dimana setiap kebutuhan dari setiap individu itu berbeda-beda. Hal tersebut sama dengan peserta didik. Setiap peserta didik pasti memiliki kebutuhan yang beragam. Setiap peserta didik pasti memiliki keinginan yang berbeda. Nah, dan di situ membutuhkan peran dari seorang guru untuk memenuhi apa sih kebutuhan mereka. Nah, begitu. Nah, maka dari itu diperlukan adanya pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dari itu diperlukan adanya pembelajaran yang dilakukan secara berdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan suatu rangkaian keputusan yang masuk akal. Nah, keputusan tersebut dibuat oleh guru guna untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yang dimana keputusan tersebut juga berorientasi terhadap kebutuhan dari peserta didik. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi pentingnya pembelajaran diferensiasi itu dilakukan di dalam suatu lembaga atau di dalam suatu sekolah. Yang pertama adalah tentang teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan suatu pandangan sosiokultural yang ditemukan oleh Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Nah, 5 sistem lingkungan tersebut diantaranya mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan yang terakhir kronosistem. Mikrosistem itu merupakan suatu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan juga teman sekolah. Untuk mesosistem itu merupakan hubungan antara si mikrosistem, jadi hubungan antara orang tua dengan sekolah, hubungan antara orang tua dengan tetangga, teman sekolah dengan tetangga, dengan teman sebaya, dan sebagainya. Ekosistem itu merupakan suatu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Nah, sebagai contohnya itu karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Nah, jadi di sini itu memang sangat erat sekali kaitannya. Jadi kemungkinan lagi ketika misalkan karena kondisi keluarga yang broken home, nah itu akan mempengaruhi pergaulan anak, atau dengan keadaan orang tua yang di bawah, dari kalangan bawah, itu juga akan mempengaruhi pergaulan anak. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan juga ekosistem yang merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Nah, sebagai contoh itu adalah anak Indonesia tidak sama dengan anak-anak Amerika. Dan yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem itu merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi socio-culture. Selanjutnya tentang teori multiple intelligence. Nah, dalam teori multiple intelligence itu terdapat 8 aspek. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Nah, kecerdasan verbal linguistik itu merupakan suatu kemampuan berbahasa, misalkan melalui membaca, menulis, dan berbicara. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematik. Itu merupakan suatu kecerdasan yang mengolah angka, matematika, dan juga logika untuk menemukan dan atau memahami berbagai pola, seperti pola jumlah, pola warna, dan sebagainya. Untuk yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dalam bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Yang keempat, kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kemampuan dalam mengkoordinasi anggota tubuh dan keseimbangan.
Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, olahraga, habis itu berenang. Nah, kemungkinan juga mereka merasa sulit duduk dan diam dalam waktu yang cukup lama karena itu akan membuat mereka sangat bosan. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan suatu lagu. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini itu juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah iringan musik. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Merupakan suatu kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan juga motivasi diri. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu merupakan suatu kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka mempunyai kecerdasan ini untuk bekerja, berinteraksi, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis, merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik untuk mempelajari spesies makhluk hidup. Selanjutnya adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, Zona of Proximal Development atau ZPD itu merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial itu tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalahnya dengan bantuan orang dewasa. Nah, yang keempat adalah learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal dengan VAK atau Visual, Auditory, and Kinesthetic. Visual merupakan modalitas belajar yang dimana penerimaan informasi itu lebih mudah ditangkap melalui suatu gambar. Otak seorang peserta didik yang memiliki visual yang tinggi, mereka memproses informasi itu dengan sangat baik. Jauh lebih mudah mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua adalah auditory. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi itu lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan, menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap suatu materi. Yang ketiga adalah kinestetik. Modalitas kinestetik dalam melakukan sesuatu itu dengan fisik, dengan gerakan, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing. Baik sebagai aktivitas langsung melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau bekerja. Selanjutnya adalah aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 aspek yang terdapat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada aspek konten atau isi, ada aspek proses, ada aspek produk, dan aspek lingkungan belajar. Aspek konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat bakat peserta didik, ataupun aspek dari profiling yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran sebelumnya. Untuk aspek pembelajaran berdiferensiasi proses itu mengacu kepada bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang sudah dipelajari. Nah, cara untuk memenuhi atau proses yang diperlukan adalah di mana guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri atau kelompok. Pada diferensiasi proses ini, guru perlu memberikan bantuan kepada siswa. Guru harus melihat siswa mana yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar atau mana siswa yang bisa mengerjakan tugas tersebut secara mandiri. Hal tersebut merupakan skenario yang direncanakan oleh guru. Yang selanjutnya adalah aspek produk. Cara mendiferensiasikan produk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid secara individual maupun kelompok, menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu, 1 semester kah atau 1 tahun,
Produk tersebut penting karena mewakili pemahaman dan pengaplikasian bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid. Di antara yang pertama adalah menentukan kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah konten apa yang harus ada pada produk. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengerjakannya. Serta yang keempat adalah sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Yang terakhir adalah aspek lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Lingkungan belajar itu dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri maupun berkelompok, sehingga guru juga bisa mengendalikan kelas agar kondusif selama proses pembelajaran. Seperti halnya memberikan tugas kelompok diskusi satu topik, membuat peserta didik untuk beropini sesuai dengan sumbernya masing-masing dan menciptakan ruang kelas yang tenang. Lingkungan belajar itu dapat diatur meliputi tata letak pengaturan ruang kelas seperti zona tempat duduk, misalkan mau dibikin kotak, berbaris, berpasangan, atau berempat, atau membentuk suatu lingkaran atau disetting secara berkelompok. Yang terakhir adalah tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 5 klasifikasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah tentang strategi pengajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua adalah strategi pengajaran tak langsung atau indirect instruction. Yang ketiga adalah strategi pengajaran interaktif atau interactive learning. Yang keempat, strategi pengajaran mandiri atau self-learning. Dan yang terakhir adalah strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.